Bagi kebanyakan orang, pergi ke gunung adalah sebuah kegiatan berwisata, traveling, atau sejenisnya. Namun, bagi saya pribadi, ke gunung adalah melepas rindu, mencari ketenangan untuk kembali mendapatkan kefokusan. Dari tempat ranjang tidurku, kami terbangun. Melihat jam sudah lumayan pagi. Kami pun langsung keluar untuk melihat cuaca hari ini. Wow, ternyata hari ini lumayan cerah. Kami ada agenda untuk kembali mendaki ke Gunung Prau. Kali ini via Darawati. Halo guys, gue baru bangun tidur dan hari ini kita rencana mau nanjak guys ke Gunung Prau tapi via Wates. Setelah mandi dan sarapan, kami pun langsung mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk kami packing ke dalam carrier. Kali ini saya mendaki bersama teman-teman saya yang masih tidur. Sembari menunggu dia bangun, kami mendaki bersama si Bobom, Mas Pur, dan ada satu teman kami yang belum bangun sampai sekarang. Itu dia datang, namanya si Adit. Tangi jam pira, Dit? Niki nembe. Tak lama, kami pun langsung mempersiapkan diri dan menuju base camp Darawati. Di tengah perjalanan, kami harus menunggu si Bom dan Mas Pur yang sedang mengambil helm. Lumayan asik, ditemani dengan pemandangan pesawahan dan jalan-jalan desa, membuat kami tak bosan menunggu. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan, dan kali ini kami akan lewat Jalan Tol Langit Bawang Batang. Sesampainya di Jalan Tol Langit Bawang Batang, si Bom dan Mas Pur tertinggal di belakang dan Kita sudah sampai di Bukit Sigemplong guys. Nah, ini bentar lagi kita sampai ke Dieng, kurang lebih 15 menitan lagi dari sini. Teman kita ketinggalan satu guys di belakang. Gimana, Dit? Mantap. Bentar lagi 15 menitan lagi kita sampai ke Dieng. Jadi tadi tuh nyari surat keterangan kesehatan, surat keterangan sehat maksudnya. Itu lama, hampir seluruh apotek nggak bisa nerbitin itu. Jadi ya kita lanjut lagi aja lah. Siapa tahu nanti ketemu pas udah deket gitu. Jadi totalnya sekitar kita OTW jam berapa ya? Jam 7 dari rumah sampai sini jam 12, berarti 5 jam guys. supaya tak bosan menunggu, kami pun memesan kopi dan sembari menyeruput kopi. Dan akhirnya teman kami sudah datang guys. Ya, si Bom yang katanya motornya mogok. Memang ini jalan yang sulit, sehingga kalau belum betul-betul menguasai kendaraan, jangan coba-coba lewat sini guys. Breakfast kita dengan somenya siapa om? Om. Seusai breakfast dengan siomay, kami sedikit melakukan foto-foto di sini. Ya, pemandangan Bukit Sigemplong ini memang sangat menarik, apalagi ditambah dengan panorama alam yang sangat indah. Setelah itu kami pun langsung gas untuk menuju base camp Dieng Darawati. Sesampainya di base camp Dieng Darawati, kami melakukan registrasi. Nah, di sini registrasinya sebesar 25.000 per anak. Setelah itu kami istirahat sejenak dan melakukan packing untuk persiapan pendakian ke Gunung Prau. Katanya sih kalau dari base camp Darawati paling lama itu 3 jam. Itu pun paling lama kalau nggak hujan. Dan semoga saja cuaca hari ini cerah, tidak ada hujan apalagi kabut, karena itu yang kami harapkan. Walaupun kami cuma berempat, tapi serasa kami bertujuh, sebab barang-barang yang kami bawa serasa mau nginep 7 hari, padahal cuma sehari doang. Nah, kami pun langsung jalan untuk menuju jalur pendakian. Sebelum melakukan pendakian, kami pun
memanjatkan doa supaya diberi keselamatan sampai di atas sana dan sampai kembali ke rumah masing-masing. Dan pendakian dimulai. Jalanan baru 1 menit dan cukup melelahkan ya. Itu si Adet, Dit. Burungan sama nih, Dit. Jalannya, Dit. Guys, jadi ini treknya lumayan, guys. Di awal kita akan ditemukan dengan trek tangga yang lumayan melelahkan. Belum ada 2 menit kita udah minum. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sembari memakan stamina supaya badan bisa lebih fit. Gimana Om, lelah nggak? Melelahkan. Jalur bonus. Cuaca hari ini berkabut, tetapi setidaknya kabut itu melindungi kita dari ganasnya terik matahari. Ya, walaupun tetap cukup melelahkan, kami pun istirahat sebelum pos 1 sampai. Aduh, tempatnya masih jauh, masih sekitar 1 jam lagi. Waduh, Treknya lumayan bagus sih. bagus untuk apa? Bagus untuk apa? Buat olahraga. Untuk gemukin ya? Untuk Ini ngurusin. pulang-pulang langsung jadi kurus ini. Setelah istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Ya, di sini treknya sudah lumayan landai, dan semoga kami bisa sampai sebelum maghrib di puncak. Cuaca yang masih berkabut melindungi kami dari terik matahari, dan kami pun sembari menikmati stroberi hutan yang ada di pinggir jalan, menikmati perjalanan itu. Karena bagi kami, pendaki bukan sekedar siapa yang paling cepat untuk mencapai puncak, tetapi siapa yang paling nikmat sampai kepada puncak. Sembari istirahat, Ini Mas. ini yang paling kami suka. Mendaki dengan tertawa lepas tanpa kepalsuan. Karena yang dirindukan seorang pendaki adalah perjalanan dan tertawa yang tanpa pura-pura. Itu trekking pole beli di mana? Di bawah. Ih, cakep. Coba lihat. Nah, ini trekking pole, gengs. Keren. Buatan tangan sendiri ya guys. Sampailah kami di pos 1. Akibat terlalu banyak istirahat sebelum pos, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Ya, efek baru istirahat, jadi sampai pos belum lelah-lelah banget lah. Ya udah, kita lanjut aja. Prau adalah gunung yang sangat ramai, apalagi kalau weekend gini. Tetapi kami belum melihat satupun pendaki lain. Guys, kita coba sapa yang lain, barangkali ada pendaki. Hai. Halo. Ada yang nyapa, guys. Ada yang nyautin. Setelah kami sapa-sapaan dengan pendaki lain, akhirnya ada yang menyapa, guys. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencapai pos 2. Capek banget ya, Om. Mendekati pos 2, vegetasinya mulai berubah dari perbukitan menjadi hutan pinus. Dan bahaya terjadi, rintik hujan mulai turun. Kami pun terpaksa harus berhenti sejenak. Kami kehujanan dan berteduh di sebuah flyset. Ya, memang kami terlalu egois, tidak bawa jas hujan dari rumah karena takut merepotkan. Tetapi justru kita repot sendiri. Hujan masih lebat, dan ketika hujan mulai terang, kami pun melanjutkan perjalanan dengan jadi basah. tadi kita kehujanan dan sekarang masih basah, guys.
Kita terlalu ceroboh, kagak bawa jas hujan ya Om. Terus tadi tendanya basah. Hujan pun berhenti. Sepucuk cahaya terbit dari barat. Wow, bagi kami melihat surga. Tawa yang sedikit melepas kedinginan. Karena kami sangat terharu. Ternyata setelah hujan memang benar-benar ada pelangi. Setelah hujan memang benar-benar ada cahaya yang menjadikan kami lebih bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Jalur terlarang. Semakin naik, hari pun semakin gelap. Kami menyalakan senter untuk menerangi perjalanan kami. Di pos 3 ini tempat bertemunya ketiga base camp, Kali Lembu, Dieng Darawati, dan base camp dari Dieng. Di pos 3 ini suasananya sangat horor guys. Dan kalau sudah sampai pos 3, artinya sebentar lagi kami akan mencapai puncak Gunung Prau. Dan dari sini sudah ramai banyak pendaki lain. Akhirnya membuat kami lebih bersemangat. Karena kami tahu kalau kami tidak cuma berempat. Garangan 1 monitor, garangan 1. Akhirnya kami sampai di puncak. Namun kami berencana ngecamp di camp area base camp Patak Banteng, karena di situ kami bisa langsung melihat pemandangan Sindoro Sumbing yang indah. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan untuk mendirikan tenda di sana. Sampai di tenda kami tidak banyak mendokumentasikan karena cuaca memang sudah dingin dan badan kami semuanya sudah basah kuyup. Kami langsung masak dan menggoreng nugget untuk disantap sebagai teman tidur kami. Setelah masak, kami langsung menyantapnya. Berhubung tubuh sudah lelah dan hari sudah malam, kami pun langsung mempersiapkan diri untuk istirahat. Ini udah malam. Kita udah bangun tenda, udah capek banget, hujanan juga, dingin. Dan ini kayaknya mau hujan lagi guys. Kita tidur ya guys. Pagi pun tiba. Terdengar suara berisik pendaki lain di luar tenda kami. Dan ternyata memang ada beberapa pendaki yang sedang menikmati pemandangan di sekitar tenda. Kami juga melihat beberapa tenda tiba-tiba berdiri di sekitar tenda kami. Dan ternyata memang benar, semalam banyak yang kehujanan dan akhirnya memilih berteduh. Ini nggak ada yang masak. Kami mendirikan tenda. Det, tangi det. Om, ini kenapa tendanya frame-nya kurang satu? Hilang. Karangan. Artis dit. Sih. Gue remote maning. Karena kan nyawa si Adi dan si Bom belum full, saya dan Om Pur pun memilih untuk jalan-jalan sekitar tenda menuju Sunrise Camp Patak Banteng. Kemana Om? Jogging ya Om? Iya. Soalnya tadi prediksi kita itu hujannya cuma sore, tapi ternyata subuh-subuh ternyata subuh itu masih hujan guys. Jadi ini kita cuma lihat mendung. Tampak di depan kami ada seorang pendaki yang kedinginan. Dingin Om. Membuat kami penasaran seperti apakah di puncak sana. Dan ternyata walaupun cuaca mendung tetapi Sindoro Sumbing masih terlihat dari sini. Awan pun ada di bawah kami. Kami di sini memilih bersantai sejenak sambil menunggu nyawa si Adit dan si Bom penuh untuk kami mengajak ke sini. Gimana Om? Lumayan. Lumayan apa? Mengesankan. Lumayan mengesankan.
karena walaupun mendung kita masih bisa lihat Sindoro Sumbing yang menjadi ikon perahu, guys. Pagi itu ada beberapa pendaki. Ya, masih masa PPKM. Walaupun weekend, perahu tidak seramai biasanya karena kuota hanya dibatasi 25% saja per base camp. Artinya, kapasitas perahu hanya ada 25% dari biasanya. Sementara di tenda sudah ada si Bom-Bom yang tampaknya sudah full nyawanya. Sambil bergurau dengan pendaki lain, kami pun mempersiapkan untuk sarapan. Bangun jam berapa, Om? Jam 6. Kita ngopi dulu sebelum sarapan. Om, sehat? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa tampak orang yang baru bangun tidur. Begitu pula dengan si Adit yang juga bangunnya agak siang, guys. Dan ini si Adet yang semalam kedinginan. Setelah semuanya terbangun, kami pun mempersiapkan untuk sarapan sambil berbincang dan sharing-sharing dengan pendaki asal Bandung. Setelah sarapan, kami berencana ingin bersantai-santai sambil ngopi dan menikmati suasana di puncak. Di sini, walaupun mendung, tetapi langit lumayan cerah dan bisa untuk menjemur pakaian kami yang basah semalam karena hujan. Setelah sarapan dan semuanya selesai, kami berjalan menuju sunrise camp area Patak Banteng supaya si Adit dan si Bom-Bom ini bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing serta beberapa gunung-gunung lainnya yang terlihat dari atas perahu. Ini kita ketemu selebgram 2. Kan gak ada titik. Pak juga beberapa pendaki yang habis turun dari atas sana. Kami pun seperti biasa melakukan sapaan-sapaan hangat ya yang sedikit Ini Mas, menggelitik. selebgram Mas. Oh iya. YouTuber Pak Mas. Bukan. Cuma pengen video ketemu selebgram, pengen videoin. Ini sih kakak. Ini kita ketemu YouTuber ya Mbak? Selebgram ya? Artis ya Mbak? Sungguh di luar dugaan kami. Di saat saya ingin menunjukkan ke Adit dan si Bom-Bom kalau perahu itu gunung yang indah, tetapi kabut malah menyelimuti. Dit, halo. Kabut ya? Turut segini Dit, wis kabut. Ya, walaupun berkabut, tapi kami tetap saja menikmati suasana di sini. Karena di sini ramai, kita bisa sapa-sapaan dengan pendaki lain, bisa bercanda walaupun tidak kenal. Dan inilah asiknya di gunung. Semuanya merasa rendah hati, semuanya humble dan semuanya bisa diajak untuk berteman. Akhirnya Om Bom-Bom menemukan jodohnya. Set, tuh kan jodohnya Om Bom-Bom. Mirip tuh. Bagi kami, puncak yang berkabut bukan menjadi suatu masalah, karena kami lebih memaknai sebuah perjalanan yang penuh suka dan duka. Itulah nilai sesungguhnya dalam sebuah pendakian. Bagaimana kita bisa memaknai sebuah pendakian dengan perjalanan hidup yang penuh proses, yang penuh tantangan, dan kita harus bisa maju terus untuk menggapai puncak, baik puncak gunung ataupun puncak kesuksesan. Suwe nyong lor. Kabut pun mulai lebat. Kami pun membereskan semuanya untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk kembali melakukan perjalanan pulang.
tampak beberapa pendaki juga yang memulai perjalanan turun. Mereka berasal dari berbeda-beda base camp, berbeda daerah, dan berbeda latar belakang. Dan ini saatnya kita turun. Dit, turun. Om, kemana Om? Pulang. Pulang ke kotamu. Gimana Dit? Kesan di perahu? Mantap. Gil sekali. Kemsep. Ayo kita berdoa mulai. Al-Fatihah. Setelah semuanya selesai, perjalanan pulang pun dimulai. Ayo jalan. Dalam perjalanan pulang, kami pun terlihat lebih ceria. Ketiga teman kami pun tampak lebih ceria, tampak lebih fresh, dan tampak lebih bersemangat. Karena mungkin kasurnya sudah nungguin di rumah. Si bocah pada hilang. Apa maning Dit? Halo Mas, selamat sore. Selamat sore. Oh ini masih siang ya? Masih siang, masih malam Om. Oh. Gimana Om? Gimana kesan-kesannya hari ini? Kesan-kesannya nggak ada kesan dan pesan. Soalnya kita ditutupi kabut pemandangannya guys. Ya lihat pemandangannya sangat tidak cerah sekali nih. Iya. Cerah. Ini pemandangannya itu blur. Masnya dari mana ya? Kayak kisah kita blur. Masnya dari mana? Aku dari sini dekat Kalongan. Mas satunya sama? Dari Brebes. Kalau yang ini? Oh yang ini orang gila kayaknya. Di hadapan kami terlihat sabana yang luas. Si Bom Bom dan si Adit pun terkejut karena memang semalam kita tidak melihat ini. Dan kami memilih untuk berfoto-foto sejenak di sini. Kira lagi video. Terlihat di puncak sana, beberapa pendaki yang turun mulai berfoto-foto di papan yang bertuliskan Puncak Gunung Prau. Kami beristirahat di sini sembari melihat teman-teman yang berjuang untuk naik dan turun. Itu si Adit tampak sendirian, tidak ada yang nemenin. Wong edan. Pun memilih turun sambil bercanda dengan teman-teman yang lain serta dengan teman-teman satu tim kita juga. Menjual anggota tubuhku, sebelah matamu atau ginjalmu. Oh, siapa mau membeli? Ya, begitulah kira-kira keceriaan kami untuk melepaskan lelah. Mbak, serigala yang suka nakut-nakutin Dora siapa ya? Serigala yang suka nakut-nakutin Dora. Ini yang di belakang. Saya dan Swiper, Mas ya. Pur terpisah dari rombongan. Saya Swiper. turun lewat Kali Lembu, sementara si Adit dan Bom Bom lewat dari Wati. Kita ketemu di base camp. Dan alhamdulillah kami bisa mengajak teman-teman untuk menikmati alam. Terima kasih semuanya.